Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindira Aiska Gusrianto. Pada video kali ini kita akan membahas tentang social awareness, khususnya kemampuan empati, yaitu salah satu kompetensi penting dalam kecerdasan emosional. Empati bukan hanya konsep dalam psikologi modern, tetapi juga nilai yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Nah, di sini kita akan membahas pengertian, bentuk-bentuk empati, manfaatnya, contoh dalam kehidupan sehari-hari, serta dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis yang mendukung pentingnya empati. Social awareness adalah kemampuan untuk memahami perasaan, kebutuhan, dan perspektif orang lain, serta mampu merespon secara tepat dalam interaksi sosial. Nah, komponen utamanya ini adalah empati. Namun, dalam psikologi, empati ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kognitif empati, yaitu kemampuan memahami apa yang orang lain rasakan atau pikirkan. Contohnya kayak kita tahu teman kita sedang stres karena tugas menumpuk. Lalu yang kedua ada emosional empati, yaitu kemampuan ikut merasakan emosi orang lain. Nah, contohnya ini kayak ikut merasa sedih waktu teman lagi curhat, atau teman lagi nangis, ikut merasa sedih. Nah, yang ketiga ada compassionate empathy, yaitu kemampuan tidak hanya memahami tapi juga bertindak untuk membantu. Nah, ini adalah empati yang paling ideal. Jadi bukan soal perasaan, tapi kita ikut turun membantu, mengasih solusi. Dan menariknya lagi, ketiga bentuk empati ini tuh selaras dengan ajaran Islam tentang rahmah atau kasih sayang dan ta'awun atau tolong menolong. Dalam Islam ini mengajarkan empati sebagai akhlak mulia dan bagian dari keimanan. Dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Nah, ayat ini itu mengingatkan bahwa hubungan sesama muslim seperti keluarga. Kalau saudara kesusahan, kita juga ikut peduli. Lalu ada di surat Al-Ma'un ayat 1-3 yang berbunyi, tahukah kamu orang yang mendustakan agama, dialah yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Artinya, orang yang tidak peka terhadap penderitaan orang lain disebut sebagai pendusta agama. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya empati. Lalu yang ketiga ada dari surat At-Taubah ayat 128. Nah, ayat ini tuh menggambarkan sifat Rasul yang berbunyi, sungguh telah datang kepada kalian seorang Rasul yang sangat menginginkan kebaikan bagi kalian dan amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Nah, ini adalah bentuk empati Nabi. Selanjutnya ada hadis Nabi tentang empati. Yang pertama, hadis riwayat Muslim. Tidak beriman salah seorang dari kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Nah, hadis ini itu menegaskan empati sebagai standar iman, bukan hanya sikap sosial. Lalu yang kedua, hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, perumpamaan kaum mukmin dalam kasih sayang dan empati itu seperti satu tubuh. Jika satu anggota sakit, seluruh tubuh ikut merasakan. Nah, ini penjelasan paling jelas tentang compassionate empati. Lalu yang terakhir ada hadis riwayat Tirmizi yang berbunyi, barang siapa tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi. Nah, ini menunjukkan bahwa empati itu mendatangkan rahmat Allah. Nah, kita masuk ke mengapa empati ini penting. Nah, menurut psikologi ini empati meningkatkan, yang pertama ada kualitas hubungan sosial, yang kedua adalah ada kemampuan kerjasama, yang ketiga kesehatan mental, yang keempat kemampuan menyelesaikan konflik, yang kelima rasa aman dan saling percaya. Nah, ini adalah empati dalam
mengapa empati penting dalam psikologi. Kalau misalnya dalam Islam, empati ini adalah ibadah sosial yang menghidupkan nilai rahmatan lil alamin, membawa kedamaian dan menumpuk ukhuwah. Oke, kita masuk ke contoh empati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk memudahkan kalian memahami contoh tersebut, jadi aku akan bagi-bagi menjadi beberapa konteks ya. Yang pertama ada empati di sekolah, yaitu kayak mendengarkan teman yang sedang stres, lalu menolong teman yang kesulitan memahami pelajaran, lalu tidak membuli atau mengejek kekurangan orang lain. Nah, yang kedua ada empati di keluarga. Contohnya kayak membantu orang tua tanpa diminta, menghormati perasaan adik atau kakak, lalu tidak memaksakan pendapat saat orang lain sedang lelah. Lalu lanjut, yang ketiga ada empati di media sosial, seperti kayak tidak berkomentar kasar, terus berpikir sebelum posting, lalu menguatkan teman yang sedang down melalui DM atau chat. Lalu yang keempat ada empati pada orang asing, seperti kayak menolong lansia yang menyeberangi jalan, terus memberi donasi kepada kota yang dilanda masalah, lalu menjaga kata-kata kepada pekerja layanan publik. Nah, semua ini itu sejalan dengan hadis Nabi tentang memberi manfaat kepada orang lain. Oke, aku akan masuk ke cara melatih empati kalian. Nah, aku akan jelaskan langkah-langkah berikut ya. Yang pertama ini ada active listening, yaitu mendengarkan tanpa menghakimi, tanpa memotong. Jadi kayak kalian aktif mendengarkan saja gitu. Lalu yang kedua ada perspective talking. Nah, ini tuh latih diri bertanya kayak, kalau aku ada di posisi dia bagaimana ya rasanya tuh. Lalu yang ketiga ada emotional awareness. Ini kayak kenali perasaan diri sendiri agar lebih peka gitu terhadap perasaan orang lain. Lalu yang keempat ada respon yang tepat. Nah, tidak menggurui tapi memberi dukungan. Contohnya kayak, aku ngerti kok kamu lagi capek, mau cerita nggak? Aku siap nih dengerin cerita kamu. Nah, contohnya kayak gitu. Lalu mengkontrol ego. Nah, empati ini tuh butuh menahan keinginan untuk selalu benar gitu loh. Oke, selanjutnya ada mengamalkan ajaran Islam tentang rahmah, seperti kayak menolong, lalu memudahkan urusan orang lain, dan tidak menyakiti hati sesama. Nah, tambahkan bahwa Rasulullah ini adalah role model empati, senyumannya, kelembutannya, dan kesediaannya menghibur orang yang sedih. Nah, empati adalah kemampuan memahami dan merasakan apa yang orang lain rasakan, lalu bertindak dengan kasih sayang. Dalam psikologi, empati ini meningkatkan keharmonisan sosial. Dalam Islam, empati adalah bagian dari iman dan akhlak seorang muslim. Oke, kita udah ada di penghujung video. Semoga setelah menonton video ini kita semua bisa lebih peka, lebih peduli, dan lebih lembut hatinya dalam menghadapi sesama, karena itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Oke, cukup sekian dari saya. Mungkin ada beberapa kata yang kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.